Sobat EP Talks, have a nice day. Selamat mendengarkan podcast kami ya. Halo abang-abang semuanya. Halo. Halo Alinda. Boleh diperkenalkan dulu sebelumnya. Sebelumnya aku memperkenalkan diri aku dulu ya. Halo semuanya abang-abang, perkenalkan aku Alinda Marani dari angkatan 2020 sebagai pemegang podcast. Boleh dilanjut sama narasumber yang lainnya. Dulu nih. Boleh dari ketua angkatan 2017 ya. Oke. Halo semuanya, nama gue William sebagai ketua angkatan 2017. Halo semuanya, perkenalkan namaku Mika. Aku ketua angkatan 2018. Ya, halo semuanya. Perkenalkan nama aku William Jonathan. Aku sebagai ketua angkatan 2019. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Benedict Johan, biasanya dipanggil Bijo. Aku ketua angkatan 2020. Oke, halo semuanya, abang-abang. Aku di sini sebagai MC yang nemenin Alinda di kegiatan podcast hari ini. Sebelumnya aku mau ngasih tahu juga, sekarang tuh kita tuh temanya kuliah offline versus kuliah online sama tentang ketua angkatan. Jadi kita nanti ngobrol-ngobrol santai seputar kuliah offline, kuliah online sama tentang ketua angkatan ya, abang-abang semuanya. Oke, kita mulai nih ya. Sebelumnya aku pengen nanya nih sama abang-abang yang lain yang ada di sini. Aku pengen nanya, bagaimana sih rasanya pertama kali waktu kuliah offline atau online? Mungkin dari yang offline dulu aja kali ya. Karena kan sekarang rata-rata tuh pada online kan. Jadi kita pengen tahu nih waktu offline tuh kayak gimana sih pertama kalinya. Boleh dari siapa dulu aja? Gimana ya, ya enakan kuliah offline lah jelas. Karena sebenarnya plus minus sih, apalagi kalau gue pribadi masuk dulu kelas-kelas jam 7 tuh kayak kelas matek, ya kan, yang semalamnya entah begadang ngapain, ya lu harus effort gitu, kayak bangun pagi, naik ke lantai 5 minimal, biasanya lantai 6 kan, naik, capek, kuliah. Kalau online kan ya lu tinggal udah bangun tidur, cuci muka, gosok gigi, nyalain laptop, mungkin beres gitu. Gitu sih kalau gue ya. Boleh nih, dari Bang Mika gimana? Oke, bagaimana rasanya pertama kali masuk kuliah offline ya? Ini sih, kalau misalnya dibandingin offline atau online, kayak benar kata Bang Wiloy gitu ya, ada plus minusnya sebenarnya gitu. Cuman memang pertama kali kalau masuk ke kuliah offline, pastinya ini ya, adaptasi dulu gitu ya. Maksudnya kan waktu itu kan momentumnya kita baru lulus SMA gitu kan, masuk ke kuliah secara offline. Terus lebih ke ini sih ya, lebih ke senang gitu karena budayanya beda gitu ya. Maksudnya dari kita SMA ke kuliah gitu kan, di kuliah kayak lebih yaudah kita dipandang sebagai apa ya, manusia yang lebih independen lah gitu. Maksudnya kayak kalian mau skip, kalian mau masuk, kalian mau dengerin atau gimana gitu. Maksudnya kayak dibebasin gitu, semuanya tanggung jawab kita sendiri gitu. Terus iya, senang sih sama apa ya, culture dari belajarnya gitu. Terus juga offline ketemu sama teman-teman baru gitu kan, di EP ini banyak teman-teman dari daerah gitu kan, senang banget karena iya gitu, dengan menjalin pertemanan sama mereka di perkuliahan offline, jadi banyak belajar hal baru gitu ya sama kehidupan mereka sebelumnya dan segala macam lah gitu. Terus kegiatan kemahasiswaannya juga kerasa banget gitu ya kalau offline karena bisa ketemu langsung gitu sama orang-orang. Terus apa ya, mulai nyaman gitu sama tempat-tempat baru gitu ya di Bandung gitu, di Unpar, yang tentunya juga identik gitu dengan kehidupan di EP gitu, di SC atau di halte atau ke kosan teman dan segala macam gitu. Pokoknya kuliah offline kayak rasanya penuh gitu ya, misalnya kayak experience-nya full gitu. Cuman terus gimana rasanya pas online, jatuhnya sama lagi gitu ya, kita beradaptasi lagi gitu dengan pembelajaran yang baru gitu. Dan sebenarnya fenomena yang pengen ku highlight itu pas online, ini ya, dosen-dosen EP cukup ini gitu ya, cukup shock juga mungkin gitu dalam beradaptasi. Jadi kayak ya ada beberapa
pengalaman menarik lah gitu, gimana sih belajar lewat WA gitu kan, WA group gitu kan, gimana kita menyampaikan pendapat gantian gitu kan, jadi orang lagi ada yang typing kita harus nunggu dulu gitu, ntar setelah kita mau jawab taunya udah di next ke pertanyaan selanjutnya gitu, jadi kayak rada sulit gitu sebenarnya untuk beradaptasi di awal-awal, cuman terus memang semester selanjutnya gitu yang masih online juga udah lumayan oke gitu ya untuk sistem belajarnya, dan tadi benar kata Bang Wiloy juga, kita bisa lebih santai gitu hitungannya, karena kelas jam 7 gitu, kalau misalnya dulu offline kita mesti bangun jam 6 gitu kan, mandi segala macam dulu, jalan gitu kan, belum ntar kalau lift penuh segala macam, terus parkiran nggak ada, harus nyari-nyari dulu, jadi kayak harus nge-spare waktu banyak. Kalau misalnya online, udah kelas jam 7 kita bangun 6.55 juga masih sempat gitu ya, karena kayak udah tinggal bangun, nyalain laptop, on kamera, absen, gas gitu. Oke, boleh lanjut ke Bang Will sama nanti ke Bijo. Apa tadi ini ya, masuk kuliah offline berapa kali ya? Iya, pertama kali rasanya tuh gimana? Rasanya yang pasti ini ya, excited banget lah sama pengen kuliah tuh waktu itu kan. Dan ekspektasinya juga waktu itu sih, ini jujur aja sih waktu itu gue bilangnya, gue gak bakal main sama temen kuliah, gue bakal main sama temen SMA aja gitu kan. Dan kayak, soalnya dulu kan waktu lulus SMA kan kayak, udah nanti mainnya sama temen SMA, jangan lupain temen SMA segala macam, berisikannya kan gitu kan, ngomong-ngomongannya gitu kan. Pada akhirnya dirangkul gitu sama keluarga EP, dan senang banget gitu ngerasa punya keluarga baru, teman-teman baru, sahabat baru, semuanya ada di sini di EP. Dan waktu kuliah offline pertama kali itu tepatnya kelas Bunopnik ya. Nah langsung dikenalin gitu dengan sistem mengajar dosen yang beda banget dengan guru gitu kan. Dan sempat kaget gitu loh. Waktu itu sempat kena omelan segala macam. Gara-gara ya masih ada perilaku SMA lah gitu kan, waktu itu masih ada perilaku SMA, terus ya akhirnya terbentuk gitu lama-lama karakternya di kuliah offline itu. Jadi disadarkan dengan lu tuh bukan siswa lagi tapi lu udah mahasiswa di sini, jadi ya pola pikir semuanya biasa di sana. Dan juga apalagi ya tadi yang Bang Mika bilang gitu, ada keorganisasian di offline berasa banget sih, jadi kayak ya padat-padatnya gitu, kerja sama himpunan segala macam pastinya berasa banget, atau di kepanitiaan di luar himpunan EP gitu kan pasti juga ada teman-teman. Nah kalau online paling ya gitu kan berbedanya, jadi benar-benar harus ngeliat ini kamera aja terus aja sampai malam, sampai ya gitu aja lah pokoknya ya, tapi senang waktu awal masuk kuliah mah. Berarti perubahan dari SMA yang mungkin sangat jauh ya, kaget shock gitu tentang SMA mungkin lebih santai, terus ke pas kuliah jadi lebih kaget. Itu menurut Bang Mika, Bang Wiloy atau Bang William, apa sih yang membuat bikin yang kaget banget dari perpindahan dari SMA ke kuliahnya itu apa ya? Kalau menurut gue sih, kalau dari cara belajar ya udah pasti lah ya. Kayak lu lebih ke individu sih kalau yang gue rasain, kayak ya lu nggak akan bisa nyontek, ya mau nyontek pasti dapat kalau semua kan kayak masih bisa nyuri gitu loh, mau nyontek kan kerja sama teman pas ulangan atau pas ujian nasional gitu kan, masih dapat kunci jawaban. Kalau kuliah kayak dia di zaman kalau pas zaman gue sih ya, kalau lu kelas nyontek ya susah banget, kayak temen lu mau bantu juga ya dia nggak mau, karena dua-duanya biasanya dapat gitu tuh. Kalau lingkungan pertemanan kayaknya so far mirip-mirip sih ya kalau menurut gua. Oke, boleh lanjut dari Bang Mika. Kalau tentang culture shock-nya ini sih ya, kalau aku tuh kan dari SMA, kebetulan sama nih SMA-nya sama Bijo. Jadi SMA aku tuh dari BSD itu cukup strict gitu ya. Terus apa ya, maksudnya kayak pokoknya orientasinya akademik banget gitu. Jadi sebenarnya kalau misalnya tentang akademik gitu ya, di mana peralihannya ke kuliah, justru rasanya kayak di kuliah jadi lebih di respect gitu ya. Maksudnya kayak
kita dihargain, kita punya udah gede, udah bisa buat keputusan sendiri gitu, nggak perlu kayak diatur-atur banget gitu kalau menurutku ya justru. Jadi kayak emang kalau misalnya apa namanya, kita ada istilahnya ya udah ada jatah skip gitu kan, misalnya kayak bisa skip berapa kali satu semester dan segala macam gitu ya. Misalnya kalau dulu SMA nggak ada gitu kayak kepikiran skip atau apa gitu kan, kayak oh harus masuk gitu kan, pokoknya kayak bener-bener strict banget. Terus iya pelajarannya juga lebih apa ya, ngerasa bebas juga karena kayak bisa milih apa sih matkul yang kita mau gitu ya, terutama ntar kalau udah lebih lanjut gitu semester-semesternya kita bisa milih konsentrasinya apa dan segala macam gitu kan. Kalau misalnya SMA walaupun memang ada IPS, IPA dan segala macam, cuman ya udah template aja gitu pelajarannya kayak gitu. Kalau ini ada matkul pilihan dan segala macam, bahkan kita bisa belajar dari jurusan lain gitu kan. Jadi kayak kalau secara akademik ngerasa lebih apa ya, lebih dikasih kebebasan lah gitu ya untuk bisa ngambil keputusan sendiri. Terus kalau soal lingkungan pertemanan itu tadi ya, kalau misalnya EP itu emang benar-benar menurutku diverse banget gitu, maksudnya kuliah in general gitu kayaknya memang lebih luas lah gitu untuk pertemanannya gitu ya, bisa ketemu banyak orang dari berbagai latar belakang gitu, dan itu sih yang ngebuat seru gitu. Benar kata William gitu kan, kayak tadi iya ntar SMA kita ini terus ya, main bareng terus segala macam, jangan lupa segala macam gitu. Cuman terus setelah terjun ke pertemanan EP, ke keluarga EP gitu kan, lama-lama jadi kayak iya kita jadi punya rasa saling memiliki juga gitu sama circle yang ada di sini, dan yaudah akhirnya nyaman juga gitu sama pertemanan yang ada gitu, dimana berasal dari orang-orang yang berbeda latar belakang gitu, dan iya ternyata asik gitu ya. Itu jadi ini sendiri gitu, jadi value sendiri gitu buat pertemanan kita. Terus udah sih paling 2 hal itu sih gitu ya yang rada ada perubahan gitu, tapi sejauh ini oke sih, mantap banget. Oke, boleh nih, Bang Will gimana? Kalau gue sih angkatan 2019 tuh info aja gitu, didominasinya dari luar Pulau Jawa semua gitu. Jadi gue jujur waktu awal kenal sama angkatan gue sendiri pun ya kaget gitu loh. Ini kok Bataknya banyak banget, terus yang orang bahkan yang orang Bandungnya, yang orang Sundanya sendiri kayak lebih sedikit gitu loh. Dan niatan gue pada awal masuk ke Unpar, lebih tepatnya di EP gitu, di Bandung gitu kan, kayak pengennya tuh gue masih berbahasa Sunda gitu. Dan pada akhirnya teman-teman gue yang kayak ngomong Batak, terus teman-teman logat-logat Batak semua, jadi oh ya sudahlah, jadi diri gue aja. Jadi kagetnya di situ, apakah gue bisa beradaptasi dengan mereka, apakah gue bisa menyesuaikan diri dengan mereka, itu kan jadi pertanyaan besar gitu. Kira-kira gue bakal punya sahabat nggak ya segala macam, taunya punya gitu sampai sekarang. Dan akhirnya teman-teman yang gue anggap kayak ya nggak bakal nih gue teman-teman dia jadi temenan gitu, jadi teman dekat banget. Dan apa ya, kalau misalkan culture shocknya lagi mungkin ke kuliahnya kayak misalkan itu gue semester 1 bisa dibilang ya lumayan kaget banget gitu loh sama perkuliahan. Misalnya bangun jam 7, kelas jam 7, bangun dari kosan berangkat gitu loh, kayak aduh gue masih ngantuk banget, dan sampai kelas ketiduran gitu kan, sampai kelas tidur. Nah itu kaget banget, kayak gue kok masih kayak begini ya, gue harusnya berubah segala macam, udah gue lama-lama bisa berubah gitu loh. Dan yang ngagetin juga cara ngajarnya sih, jadi kita yang dituntut lebih mandiri aja gitu, kita yang kayak dituntut lebih aktif bertanya, lebih aktif ke dosennya, lebih aktif ke teman-temannya, diskusi segala macam. Itu sih yang lebih dituntut sih kalau kuliah offline, yang kagetnya kayak gitu. Makanya ya pada akhirnya menyesuaikan masing-masing saja gitu. Oke, karena tadi udah ngomongin tentang offline, sekarang lanjut ke Bijo yang benar-benar dari awal masuk sampai sekarang kita masih ngalami online ya, Jo. Boleh nih, gimana pertama kali waktu merasakan kuliah online, dan apa yang bikin kagetnya juga mungkin? Oke, kalau dari aku sendiri, tadi aku udah dengar dari Bang Wiloy, Bang Mika, Bang William, kayak ngomongin culture shock gitu kan. Cuma kalau menurut aku sendiri di online ini, kita pastinya kan mulai pertama kali kuliah aja di rumah, secara daring gitu, depan laptop kan, santai, bangun tidur, belum tentu mandi gitu. Padahal ketemu dosen pertama kali harusnya antusias gitu kan. Tapi pertama kalinya ya udahlah, karena ini online, santai aja gitu bawaannya. Dan nggak ada culture shock sama sekali itu di pertama kali aku kuliah ya. Terus pas lihat dari pelajarannya juga, kebetulan juga
mungkin cocok kali ya di EP ini karena udah ada beberapa pelajaran yang udah dipelajarin di SMA. Makin malas lagi tuh karena kayak, oh ini udah pernah belajar nih di SMA. Udahlah, entar-entar aja dengerinnya. On cam tapi sambil main game misalnya. Kayak gitu. Dan dosen juga nggak bakalan tahu kita main game atau enggak kan. Dosen cuman eh, dosen tuh nggak perhatiin kita satu persatu layaknya guru di SMA lah gitu. Ya udah cuek aja gitu. Mau lu main game, mau lu nonton video lain gitu, nggak ada yang peduli gitu kan. Cuma yang aku sendiri anggap spesial di online ini tuh karena kita mungkin masih dengan circle yang lama gitu ya di awal-awal dan pastinya banyak juga berbeda jurusan dengan teman-teman kita yang di circle lama. Kita bisa cari irisannya gitu dari misalnya aku ambil ekonomi bangunan, ada yang ambil misalnya seni rupa dan desain, ada yang mengambil bisnis, dan kita tuh di situ bisa kayak, oh ini gue pelajarin juga nih, ini gue pelajarin juga nih, kira-kira dengan irisan itu apa ya yang bisa kita buat gitu, kayak daripada gabut di rumah misalnya bikin bisnis atau bikin usaha apa gitu, misalnya clothing brand atau apa, atau aplikasi, bikin aplikasi game gitu, yang pokoknya pasti karena gabut kita ingin mengembangkan diri gitu loh, khususnya ke arah soft skill sih, lebih mudah gitu kalau misalnya secara daring ini kan. Dan kita juga punya waktu luang yang cukup banyak sih menurut aku karena belajarnya secara online gini, nggak perlu datang ke kampus, nggak perlu buang waktu di jalan gitu kan kasarnya. Jadi kayak semuanya bisa dilakukan sambil nyambi gitu. Jadi kayak misalnya kuliah, ya itu tadi seperti yang Mbak Mika bicarakan juga, kita sekarang udah beda gitu, kayak oh misalnya masih ada jatah skip nih, nah itu tuh sebenarnya kalau dari aku sendiri itu sebenarnya mungkin salah ya, cuma bisalah jatah skip itu dipergunakan untuk yang misalnya ada prioritas lain yang lebih penting gitu dibanding kuliah misalnya, itu dari aku. Oke, kan tadi Bidu sempat mention kalau misalnya lagi online tuh berarti bisa apa ya, bisnis atau apa, berkomunikasi lain sama anak-anak lain mungkin ya dari jurusan atau berbeda jurusan. Nah, kalau misalnya kayak gitu berarti kan emang online dan offline itu bener kan tadi ada plus minusnya. Nah, kalau misalnya waktu online yang Biju rasain itu apakah terlalu membuat mahasiswanya atau anak-anaknya menjadi lebih santai dan tidak fokus ke kuliahnya, atau malah kayak jadi mereka bisa multitasking ke mana aja gitu, melakukan hal-hal yang lain? Menurut Biju kayak gimana? Kalau menurut aku sendiri sih itu dari ini ya pribadi masing-masing ya. Kalau misalnya emang kalian bisa time management dengan baik gitu, mau kalian sesibuk apapun di luar, kuliah kalian juga seharusnya lancar-lancar aja gitu, bagus-bagus aja nilainya. Tapi kalau misalnya emang time management kalian jelek, pasti ada yang lebih berat ke satunya gitu. Kayak misalnya, oh gue lagi pengen bisnis ini nih, cuma keadaannya kuliah juga lagi jalan, misalnya lagi UTS gitu, pasti UTS-nya jelek kayak gitu, karena mentingin hal di luar gitu. Dan jujur kalau online ini ada yang spesial juga sih, karena kita kebanyakan ketemu orang di Zoom, di Google Meet, atau aplikasi-aplikasi sarana lainnya gitu ya, untuk melakukan pembicaraan secara daring. Pas ketemu secara langsung gitu, tatap muka, itu tuh menurut aku bisa ada dua feel yang berbeda gitu. Kayak yang satu bisa antusias banget kalau misalnya ternyata pas pertama kali ketemu tuh, oh ini orang tinggal punya sama loh kayak gue gitu, kayak jadi lebih semangat lagi gitu buat kenalan. Tapi kalau misalnya pas pertama kali ketemu semuanya diem-dieman, ya udah kalau misalnya nggak ada yang nengahin gitu bakal diem-dieman terus gitu. Itu sih, jadi ada dinamika yang berbeda lah dibanding kalau misalnya offline gitu. Jadi waktu online tuh sebenarnya plusnya pun banyak dan minusnya tuh kan tadi Bang Mika, Bang Will sama Bang William tuh mention kayak pas offline tuh kok apa tentang organisasinya tuh bener-bener nyatu banget, kekeluarganya dirangkul banget karena mereka kan ketemu langsung ya sama yang lainnya gitu, jadi merasakan. Nah, ketika kita online itu kita emang aktif di Google Meet, di Zoom atau di mana mungkin pas waktu langsung ketemu langsung tuh ada rasa canggung karena biasanya kita bertatap cuma di kamera doang, terus
yang biasanya walaupun biasa rapat terus misalnya atau ngerjain tugas terus sampai larut malam, tapi feel-nya tuh beda pas waktu ketemu tuh. Pasti ada rasa kayak ternyata pas ketemu kok apa ya, sifat atau perilaku yang dilakukan pas waktu di Google Meet tuh beda ya ternyata pas waktu sama ketemu. Nah, mungkin minusnya dari angkatan 20 itu kayak gitu sih ya. Kayak susah untuk apa ya, bergaul secara langsungnya karena kita udah terbiasa di daring ini gitu. Oke nih, dari tadi kan kita udah ngebahas nih dari teman-teman semua nyeritain plus minus dari kuliah offline maupun online. Selain itu, gue juga mau nanya nih buat abang-abang sama yang lainnya juga. Sebagai ketua angkatan, ada nggak sih kendala dalam memimpin angkatan itu yang abang itu sendiri? Ada nggak sih kendala yang dihadapi? Kalau ada tuh kayak seperti apa gitu, Bang? Kali ini boleh deh dari Bijo dulu. Gimana, Jo? Oke. Kalau dari aku sendiri, ya itu tadi ya, karena online kan nggak jarang banget lah ketemu langsung. Meskipun waktu itu pas awal mulai kuliah juga aku di Bandung gitu, langsung ke Bandung meskipun sebenarnya bukan offline gitu. Ya pengennya kayak, oh gue bisa nggak ya ketemu teman-teman yang lain gitu di Bandung meskipun online ini. Dan ternyata bisa, tapi membutuhkan waktu yang cukup lama gitu. Dan pertama kali ketemu juga ya gitu, cuman senyum sini senyum sana, nggak ada obrolan sama sekali gitu, kayak garing banget. Padahal saya itu udah ketemu sama angkatan 19 juga gitu kan waktu itu untuk ketemuan gitu, tapi tetap aja kayak masih ada yang diem, pengennya main HP doang, nggak ada, pokoknya zona nyamannya bukan di situ lah gitu, masih ketinggalan di mana nggak tahu lah, mungkin di temennya yang di rumah atau di mana gitu, kayak masih kerasa aneh aja gitu. Nah kalau misalnya udah kayak sekarang udah mulai kenal gitu, udah berjalan setahun berarti ya, setahun lebih lah. Nah mulai ada nih kayak, oh kelihatan gitu chemistry yang bisa kebentuk karena seringnya juga menjalankan program kerja bareng gitu. Itu yang kayak meskipun orangnya juga karena online ini juga jadinya minim yang ingin kenal satu sama lain gitu, memilih zona nyamannya yang sebelumnya gitu, dan nggak mau ngulik nih tentang kampus, tentang himpunan kayak gimana. Jadi yang mengikuti program kerja itu kebanyakan ya orangnya itu aja. Cuma ada sisi positifnya, kita bisa membangun chemistry lebih cepat mungkin ya, karena sering ketemu, sering menjalankan proker bersama-sama itu. Oke deh, boleh langsung dilanjut nih ke William. Gimana, Will? Kalau kendala yang dihadapi pas online sebagai ketua angkatan tuh kayak dari posisi lu gimana nih? Kendala pasti ada ya. Yang pasti lebih ke bonding sih waktu itu sih. Jadi waktu itu memang angkatan 19 juga belum nyatu semuanya. Maksudnya belum kenal satu sama lain banget gitu loh. Bahkan gue yang sebagai ketua angkatan juga belum mengenali semuanya. Kenapa? Makanya waktu itu waktu semester berapa gitu ya. Tapi udah online. Jadi diledekin lah gue gitu kan, lagi mumpung pada di Bandung, cuman nggak banyak banget, tapi cuman kayak 11 orang semacam, makrab gitu kan, kata teman-teman 19 gitu. Terus ya ayo mau makrab, cuman bersebelas doang gitu loh. Lu dapat apa dari 11 orang makrab? Terus akhirnya ya diledekin gue kayak parah nih, suara angkatan dibungkam padahal kan nggak kayak gitu ya. Ya kendalanya itu sih, lebih ke bonding. Jadi lebih pengen ngerangkul semuanya, cuman dibatasin gitu kita. Kayak pengen ngerangkul semuanya tapi online, tapi kita pengen lebih kenal sama, misalkan ada yang belum kenal banget gitu di angkatan sendiri, pengen kenal banget tapi nggak bisa gitu loh. Walaupun dapat sekelas bareng, ya mungkin dari nanya-nanya tugas segala macam basa-basinya gitu kan lah. Ya tapi pada akhirnya sih sekarang yang gue lihat di angkatan gue sendiri, ya saling ngelengkapin aja gitu. Jadi banyak yang belum dekat, taunya dekatnya sama si ini nih, ya udah si yang dekat sama dia ngenalin ke yang lainnya juga, main bareng. Misalkan dari tugas-tugas dulu sih makin dekat sih gue akuin gara-gara proker ya, gara-gara proker waktu 19 ngejabat waktu 19 jadi staf himpunan, banyak ngerekrut orang-orang gitulah, sama kayak angkatan 20 sekarang ngerekrut orang-orang jadi staf. Lama-lama kenal nih gitu kan, di staf di kepanitiaan DEE ada dia, di kepanitiaan Liga AP ada dia. Jadi
macam-macam gitu lah. Jadi sama-sama kenal, akhirnya kenal semua sih harusnya semuanya gitu. Oke, kalau kendala dalam menjadi ketua angkatan di masa online itu sebenarnya ini sih ya. Aku kan berarti udah 2 tahun dulu offline, terus baru online gitu. Terus memang kondisi angkatannya itu saat itu justru lagi naik gitu ya trennya gitu. Karena itu tuh kalau nggak salah kita udah mulai masuk himpunan gitu ya di tahun kedua itu gitu, jalanin tahun kedua kita masuk ke himpunan sebagai staff gitu kan. Nah di situ makin solid gitu karena banyak yang terlibat gitu kan di himpunan. Kita banyak spend time bareng juga untuk kerjain proker sama-sama dan segala macem. Terus di akhir tahun 2019 itu juga kita sempat liburan dulu, angkatan tuh sempat villa gitu, kita ngumpul dan segala macem lah, bonding gitu. Cuman terus libur ini gitu ya, libur akhir tahun, terus sempat masuk juga gitu kan di semester genap awal gitu, sempat offline, cuman terus akhirnya jebret online. Terus kondisinya ini sih ya, karena kebetulan waktu itu angkatan 2018 juga pas lagi menjabat gitu di himpunan, jadi sebenarnya jadi kayak ini gitu ya, jadi kayak barengan gitu loh, maksudnya kayak memimpin angkatan sekaligus himpunan, anak-anaknya diajak untuk spend time bareng ya di waktu himpunan itu gitu. Jadi kayak walaupun ada orang-orang angkatan yang bukan himpunan pun sama tadi kayak William gitu ya, diajak untuk tetap berkontribusi gitu, apakah sebagai peserta atau iya ada kemungkinan untuk jadi panitia gitu. Jadi sebenarnya terus untuk koordinasi masih aman gitu ya, maksudnya kayak oh ya harus koordinir angkatan untuk apa gitu ya, untuk ada informasi tentang apa gitu masih oke gitu ya, nggak terlalu terkendala karena ya udah jarkoman udah ada. Terus kebetulan teman-teman juga lumayan aktif gitu ya, maksudnya kalau misalnya kita lagi ada koordinasi untuk apa, mereka bisa partisipasi dan segala macam lah, proaktif juga gitu. Cuman sebenarnya yang jadi kendala itu lebih ke ini sih ya, lebih ke kehadirannya gitu ya, maksudnya aku ngebayanginnya sebenarnya ketua angkatan tuh harus bisa selalu ada gitu ya untuk angkatannya gitu, bisa jadi wadah gitu kan, bisa nge-support angkatannya gitu. Cuman kebetulan di masa pandemi kemarin tuh pas mulai gitu ya, baru awal pandemi, aku nggak bisa stay di Bandung gitu, maksudnya diharuskan untuk balik ke Tangerang, ke BSD. Jadi ada rasa kayak alah angkatanku di sana dah gitu, maksudnya kayak aku punya ini juga keluarga di sana gitu, cuman aku mesti ada di rumah gitu kan. Jadi kayak sebenarnya lebih ke sana sih, karena jadi ngerasa nggak bisa hadir aja gitu untuk angkatan gitu. Dan akhirnya ya itu juga membuat jadi apa ya, anak-anak angkatan yang di Bandung pun juga jadi nggak terlalu aktif gitu untuk kayak ayo kumpul atau apa gitu. Mungkin kumpul tapi ya tadi gitu sesuai circle-nya dan segala macam gitu. Cuman terus yaudah akhirnya menurutku kendala kayak gitu ya nggak bisa dibiarin terlalu lama gitu ya, maksudnya kayak memang aku ngerasa sebagai ketua angkatan memang ada tanggung jawab untuk bisa hadir di masyarakat. Jadi sekarang kebetulan lagi di Bandung lagi gitu, dan dia lagi berusaha untuk ngerangkul lagi teman-teman semuanya di sini 18 yang ada di Bandung gitu, maupun orang Bandung atau yang merantau tapi ngekos di Bandung, untuk bisa kumpul-kumpul terus, mengumpulkan masalah gitu ya, karena ya kebetulan kami juga sekarang lagi merencanakan pengen ada kegiatan angkatan juga gitu di nanti habis UTS gitu. Jadi ya lagi dibangun kembali sih ya gitu, dengan cara menghadirkan diri di Bandung sini gitu bersama teman-teman 18 semuanya. Thank you Bang Mika. Boleh nih ke Bang Willoy gimana nih Bang? Kalau kendala mungkin ya kalau dari kayak William atau Wijo kan dia ada yang ngerasain offline dikit sama full online kan. Kayak kalau gua sih sebagai dari 2017 sih ya udah lumayan cukup sih kalau buat itu. Cuma kendala yang buat online sekarang pribadi buat gue tuh kayak angkatan gue kan udah banyak yang lulus kan, terus kayak nggak tahu, sebagian gue kayak nggak tahu lagi dia tuh abis ini mau kayak ngelamar kerja di mana sih, atau mungkin gue bisa bantu linknya, atau dia lagi skripsinya lancar gak sih, kayak gitu sih. Karena jujur kalau gue males banget ngikutin orang satu-satu gitu, lebih enak kayak ketemu langsung kan,
lagi nugas bareng, bareng di kampus kayak, gimana kabar lo? Aman lu kuliah? Udah kerja di mana? Kayak gitu. Sekarang kalau buat gue sih itu kendala yang lumayan besar ya. Kayak ya dia habis lulus terus kayak gue nggak tahu dia kemana, kayak hilang aja gitu. Kayak ya nanti kan kalau misalnya suatu saat gue mau ngadain reuni atau apa kan agak ribet juga ya kalau misalnya koneksinya putus gitu loh. So far sih kendalanya kalau buat sebagai ketua angkatan sih kayak di situ sih kalau untuk gue itu sih. Oke, terima kasih. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Aku pengen nanya nih, untuk mengikuti organisasi mengikuti organisasi dan aktif di perkuliahan itu penting nggak? Maksudnya aktif di perkuliahan itu di luar organisasi juga boleh, Bang? Maksudnya kayak ekstrovert gitu, ketemu sama semua orang juga mau gitu, atau gimana? Boleh? Oke. Pentingnya apa organisasi dan aktif? Iya, menurut aku penting banget ya, karena sebenarnya lebih ngeliat ke ya fenomena sekarang gitu di dunia, kayaknya yang jadi paling penting gitu ya, faktor paling penting kalau kita mau bisa sukses gitu atau bisa ya naik level atau apa, menurut aku sebenarnya sekarang kan orang dalam ya. Jadi kayak sebenarnya di perkuliahan ini penting banget untuk bisa aktif, untuk bisa kenal banyak orang gitu ya, untuk proaktif ketemu orang-orang dari berbagai macam kalangan, dari berbagai macam organisasi gitu, ikut organisasi juga. Menurut aku penting gitu karena itu jadi membangun jaringan gitu ya. Dan menurut aku itu sih jadi yang utama gitu, karena maksudnya perkuliahan ya walaupun kita punya tanggung jawab dan kewajiban gitu untuk ikut kelas, untuk ujian dan segala macam gitu ya, punya IP yang baik dan segala macam itu oke gitu. Cuman menurut aku kita jangan sampai jadi melupakan satu faktor yang penting juga gitu, yaitu tadi gitu jaringan, karena itu bisa mensukseskan kita lah gitu nanti setelah lulus dari perkuliahan ini gitu ya. Dan menurut aku sayang aja juga sih kalau misalnya kayak ikut kuliah tapi cuman ikut kelas doang gitu atau kayak pentingin akademik doang gitu, padahal banyak banget kesempatan dan pengalaman luar biasa gitu yang bisa kita ambil gitu kan semasa kita masih jadi mahasiswa gitu. Karena setelahnya udah kita lulus terus udah jadi kayak orang kerja aja gitu kan pada umumnya nanti gitu, entah kita punya bisnis atau apa segala macam, kerja buat orang atau kayak gimana gitu. Cuman detailnya udah beda aja gitu. Sekarang mumpung jadi mahasiswa menurutku penting banget untuk bisa aktif gitu ya, karena inilah saatnya gitu, saatnya buat kita semua untuk belajar gitu kan, terakhir kali gitu sebelum akhirnya ntar kita mulai terjun ke dunia yang sebenarnya gitu. Menurut aku gitu sih. Oke, terima kasih Bang Mika. Boleh lanjut ke Bang Will. Ya, ikut ke organisasi dan aktif perkuliahan ya. Menurut aku sih penting ya, bukan penting sih, perlu sih. Kalau dari aku sih perlu. Jadi ya pada dasarnya kan keorganisasian kampus gitu kan mewadahi sama mengembangkan minat bakat kita lah ya gitu kan. Jadi ya ada bagusnya juga. Jadi misalkan kamu sukanya suka ngobrol gitu, suka apa ya masuk rumah segala macam. Terus sukanya bikin acara yang ngebonding satu sama lain, masuk ke mana. Itu kan jadi kayak sejujurnya sih ngelatih banget ya, sama ngebentuk karakter yang tadi dibilang Bang Mika juga. Jadi kalau dari aku sih misalkan hal-hal yang ini aja sih, kayak public speaking lah. Public speaking tuh kayak seenggaknya lu jadi bisa menyampaikan pendapat, menyuarakan pendapat lah dengan lu masuk organisasi. Dan kalau misalkan lu udah pandai nyampain pendapat, lebih pandai lagi kalau misalkan masuk organisasi nantinya gitu. Jadi penting sih. Jadi kalau yang gue tangkap gitu. Jadi kalau misalkan nanti lu udah lulus dari ekonomi, dari EP, terus pengen kerja, pasti kan nanti kan ditanya juga tuh pengalamannya ngapain pas di kuliah, terus dan kayaknya sih dan harusnya organisasi sih ini ya kayak dipandang lah kalau misalkan kita orang organisasi dulunya aktif di kampus, ngebonding segala macam dan ngelakuin hal-hal seru lainnya di kampus sih pasti bakal dilihat banget ya, harusnya ya, dengan kan gue nggak tahu nih. Nah kalau misalkan
kalau aktif perkuliahan sih paling aktif ini aja ya, aktif organisasi. Kalau gue sih gitu ya, organisasi aja, organisasi kampus lah, nggak usah organisasi luar. Kalau gue ya, gitu. Oke, boleh lanjut ke Bang Wiloy kali. Kalau menurut gue sih aktif di kuliah, kalau lu mau KMPS atau lu jadi senat ya sekarang, BEM, ya atau BEM atau UKM kayak gitu sih, menurut gue penting ya, yang lu bilang sama yang tadi juga kan, sama menurut gue ada satu poin hal yang lebih penting sih dari semua itu, kayak lu kalau ikut partisipasi di kayak HMPS itu tuh secara nggak langsung sih lu ngebangun link. Menurut gue itu yang lumayan penting sih, kayak lu bisa ngebangun link, terus kayak ya let's say kayak lu jadi koordinator acara gitu, kayak lu tahu vendor mana, atau lu logistik lu tahu tempat mana lu punya tempat, dan yang itu bakal kepake di kehidupan sehari-hari nanti buat di dunia pekerjaan gitu loh, secara langsung. Walaupun mungkin ya kalau nanti di tempat kerjanya kalau pakai, at least lu punya koneksi jaringannya lebih gede gitu sih. Kalau gue sih lebih ke situ ya. Sama kalau kayak mungkin karena gue suka interview orang di tempat kerja gue, kalau yang berdasarkan gue lihat CV sih, so far benar kata Mika, kayak banyak banget nih organisasinya, banyak banget dia kerja tuh, malah biasanya jadi pertanyaan kayak kalau misalnya berdasarkan dari tempat kerja itu kayak kok ini kayak ikut loncat gitu loh gitu. Ya dipanggil sih dipanggil, tapi kayak final call-nya tuh pas yang kata Mika bilang tadi, yang pas di interview gimana lu cara nyampein value yang lu punya gitu, biar gue bisa menerima itu sih. Kalau dari gue sih gitu, lebih ke linknya, koneksi jaringan lu. Koneksi sebagai banyak temennya ya Bang, jadi bisa mungkin kita belajar dari mereka juga, atau dikasih tahu tentang hal yang bakal kita lakukan ke depannya gitu kali ya Bang. Iya. Boleh lanjut dari Bijo. Oke. Kalau dari aku sendiri sih, karena aku hitungannya baru masuk juga lah ya gitu, ke dalam ranah universitas ini gitu. Dari diri aku sendiri sih ngerasanya berguna banget gitu untuk organisasi di kampus ini. Kenapa kayak gitu sih? Karena aku ngerasanya itu bisa ngelatih kita banget gitu, dan menyadarkan kita bahkan gitu, kayak perspektif diri kita tuh bener nggak sih gitu, untuk masyarakat itu bisa diterima nggak gitu. Jadi kayak kalau misalnya tadi Bang Wiloy bilang menambah link, itu udah pasti gitu kan, karena gimana ya, pasti yang sebelumnya gitu, yang pengurus-pengurusnya tuh punya pengalaman lebih, dan mereka juga udah pernah misalnya kayak tadi yang Bang Wiloy bilang, menggunakan vendor ini, mencari sponsor dari tempat ini, gitu-gitu. Nah itu tuh kita tuh bisa belajar juga gitu, kayak misalnya dipakai di luar kampus pun bisa gitu loh. Dan itu sebenarnya pengetahuan yang bukan dipelajarin dari buku, bukan dipelajarin mungkin dari Google bisa ya sekarang, cuma kan nggak segampang itu. Kayak misalnya kalian tahu misalnya di Google vendor ini, nah tapi kita juga nggak tahu gitu cara misalnya dapetin vendor dari dia tuh gimana sih. Terus misalnya sponsor nih, perusahaan ini bisa ngasih sponsor, tapi kita nggak tahu gimana caranya pitching itu ke dia, gimana cara bisa dapetin uang dari dia, apakah mereka ngasihnya barang atau mereka ngasihnya uang gitu, dan apa timbal balik yang
harus kita berikan gitu kepada mereka. Kayak gitu sih, kayak lebih ke arah pengalamannya sih kalau misalnya organisasi tuh, bukan teorinya lah. Teori pasti ada, cuma pengalaman dan praktek tuh lebih diutamakan gitu. Ya mungkin karena Dijo baru ya, kita angkatan 2020 belum tahu kayak apa yang harus kita hadapi nanti ke depannya yang mungkin lebih sulit dari ini ya Jo. Tapi kayak himpunan yang kita jalani ini ya sebagai pengalaman untuk kita ke depannya. Kayak gitu ya Jo. Oke deh. Sekarang lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Aku pengen nanya nih. Kegiatan apa aja sih yang sangat memorable sekali pas waktu kuliah offline atau online? Ada nggak nih? Mungkin dari Bang Wiloy dulu aja, yang lebih banyak nih offline-nya nih. Ini maksudnya boleh di luar organisasi atau di organisasi atau mungkin dari lingkup angkatannya juga boleh. Yang paling memorable ya, banyak sih. Ini kalau gue salah ngomong bisa diedit kan? Aman banget. Aman ya. Aman. Kalau di SC sampai malam gimana menurut William? Oke, memorable juga nih ya. Aduh. Apa nih? Boleh nih. Sharing di sini. Aduh. Iya, dulu kan biasa nikah William suka di SC sampai malam biasanya. Kita ngapain itu biasanya main gitar awalnya ya. Jangan itu kayaknya nggak cocok deh, nanti Nggak apa-apa, Bang. dosen nanti saya mati. Main gitar terus jadi nyantai ya Bang ya? Iya, kalau ditonton dosen nih kayak nanti di kelas bisa ditandain saya. Main gitar sambil nyantai mungkin tadi ya Bang? Iya, nanti. Biasa main gitar sampai malam, tapi ya kita sampai jam berapa ya Will ya? Sampai diusir satpam gitu Bang? Oh, satpamnya juga nggak mengusir kebetulan. Aduh, takut ya kayaknya satpamnya. Iya kan udah temenan. Oh, udah temenan. Iya, kalau dulu gitu satpamnya temenan sama kita, jadi santai. Biasanya sampai jam 1 sih, jam 2 gitu. Cuma kalau paling berkesan ya gue ngikutin proker sih, kayak ya kan secara nggak langsung kita sumber daya DP itu kan terbatas banget kan, sumber daya manusianya. Terus kayak, dan karena gue ketua angkatan juga kan, kayak nggak mungkin teman lingkungan gue buat tinggalin gitu kan, yang mau gue pasti kayak bantuin gitu loh. Ya berkesannya kayak hampir semua proker dulu gue ikutin sih, jadi staff, entah jadi koordis, pokoknya kalau ya udah, kalau diajak, kalau orang ya mau nggak mau kan, kayak itu sih berkesan banget sih, kayak dari awalnya kayak GP yang nggak tahu ngapain kan, terus kayak sampai proker terakhir tuh biasanya kan proker, kalau dulu di zamannya gue tuh proker KP yang terakhir ya. KP tuh kayak ya udah, kalau mau GP kayak ya udah, gue udah kayak udah tahu mau ngapain, kayak alur cerita GP-nya tuh gimana, kalau lu salah dia pasti ngomong apa tuh, kayak gue udah sampai hafal aja sih. Itu kayak berkesan banget, apalagi biasanya kalau belum selesai tuh, kalau dulu gue di GP tuh sampai awalnya di Taman Gantung kan, di dekat SD tuh, biasanya kita pindah sampai ke basement sampai malam juga, kayak menurut gue berkesan juga sih, kayak soalnya apa ya, hal yang nggak penting sering ditanyain, cuma menurut gue itu bakal mungkin terjadi gitu, cuma kita nggak kepikiran. Itu sebenarnya yang buat GP itu tuh sampai malam kayak gitu. Gue paling berkesan ya ngikutin banyak banget proker sampai GP aja gue udah
hafal gitu pembukanya. Biasanya siapa, biasanya yang kakak yang ini ngomong bahas apa, yang kakak yang ini biasanya nanyainnya pasti yang ini, kayak gue udah sampai tahu aja sih, kayak keresan aja sih buat gue kalau buat di dunia organisasi sampai SMP gitu sih. Oke, boleh mungkin lanjut sama Bang Mika. Oke, kalau apa ini tadi ya, kegiatan memorable. Sebenarnya ini sih ya, maksudnya kalau misalnya lagi online kayak gini, kegiatan offline semuanya jadi memorable gitu ya. Maksudnya jadi kayak ya sangat berkesan dan ya jadi rindu aja gitu untuk bisa menjalani semua kembali gitu. Terus kalau misalnya kayak proker yang tadi kata Bang Wiloy bener banget gitu. Misalnya kayaknya semua proker sangat berkesan gitu ya, sangat memorable buat kita semua gitu ngejalaninnya, apalagi pas offline waktu itu gitu. Cuman sebenarnya yang lebih memorable dan dirindukan lagi tuh justru kayak kegiatan-kegiatan sederhana kayak main rental PS gitu ya sama teman-teman pas lagi break gitu, misalnya habis kelas pagi terus kelas selanjutnya jam 4 gitu kan, sambil mengisi waktu daripada bingung gitu kan kemana kita main PS gitu, ngerental PS di depan Unpar gitu. Itu kayak ya itu dirindukan banget. Terus kayak habis kelas ke student center ke SC kita nongkrong gitu kan, makan di Ayosep, pesen ngutang dulu gitu misalnya lagi nggak punya duit gitu kan, atau ntar kayak tidur siang di dalam Ruhim gitu. Kayaknya justru itu ya gitu kayak momen-momen sederhana dan kecil seperti itu gitu yang jatuhnya jadi memorable sekarang gitu, karena iya udah nggak bisa dirasakan lagi gitu ya. Terus kalau misalnya online ya, kegiatan kalau di online yang memorable sejauh ini apa ya, lebih ke ya udah gitu ya, momen-momen perkuliahan di online ini gitu. Maksudnya kayak belum kerasa sih ya, maksudnya kayak karena masih dijalani saat ini gitu. Jadi kalau kegiatan online sebenarnya nggak ada yang kayak memorable atau berkesan banget gitu, masih kayak ya masih bisa dirasakan semuanya gitu. Jadi mungkin nanti kalau misalnya udah lulus atau kayak gimana baru kayak inget-inget masa-masa kuliah online gitu ya. Cuman kalau sekarang itu sih yang di highlight dari kegiatan memorable tuh pas offline, tapi lebih ke kegiatan-kegiatan sederhana keseharian lah gitu ya saat itu. Cuman sekarang nggak bisa dirasakan lagi gitu. Oke Bang, sekarang lanjut ke Bang Wil aja kali ya. Kegiatan memorable ya. Pas offline dulu deh ya. Pas offline mungkin dari angkatan 19 sendiri sih ini ya, yang pasti malam EP ya. Malam EP meskipun waktu itu nggak jadi ya, tapi udah benar-benar berprogres kayak ya setiap hari omongannya pasti waktu kalau nongkrong di mana gitu. Malam EP kayak sampai ngindarin ketua pelaksana ya gitu. Cabut-cabut ada, dulu kita kan ketua pelaksana kan Joel. Cabut ada Joel gitu kan. Terus pengen dari makan gitu karena udah terlalu pusing gitu sama malam EP gitu ya. Jadi ya seru banget sih. Dan kebetulan yang lebih malesin sih pas IPO-nya ya. Jadi ini lucu banget sih. Jadi IPO kan waktu itu sama angkatan baru 17 ya. Jadi ada nggak memenuhi kuota, jadinya kemana, jadinya diulang lagi IPO-nya. Terus udah IPO-nya di basement kan. Nah terus tuh di basement kebetulan nggak tahu ya, itu basement 2 itu emang, jadi pas IPO kebetulan lantainya gue ini kan duduk di lantai ya kayak gini aja kan, gue pesing anjir. Jadi kenapa ya, bener-bener gue pesing. Jadi paling gue tuh jujur gue paling males pas IPO karena gue harus gini terus dan bau pesing gitu loh. Gue nggak tahu apapun, tapi emang bau ya. Tapi kayaknya teman-teman gue aman-aman sih, tapi gue yang kebauan gitu. Jadi itu kayaknya lu yang kencing sih karena lu nggak kuat mungkin ya. Kalau enggak lu baru kencing belum kelar lu masukin itu. Nah itu kayaknya lu nunduk kan. Tapi emang bau banget. Emangnya itu deket WC sampai begitu? Gak ada WC ya di sana ya. Kalau WC juga itu kan basement 2 ya. Jadi kalau WC emang rada jauh gitu. Gue nggak tahu siapa yang kencing di situ. Tapi nah itu ya yang lucu banget itu sih kalau progres malam EP sampai ya kira kenal satu sama lain semuanya. Jadi yang kalau malam EP sih berkesan banget ya kalau menurut gue pribadi.
bikin progres segala macem. Ini yang ngerambutin panitia, terus ngerapatin, terus ketemu sama tiap angkatan, ada sosialisasi malam EP, itu udah berkesan sih dari gue sendiri. Dan kalau online sih berkesan, bener kata Mika tadi, pasti semuanya berkesan, tapi yang lebih enak, lebih apa ya, lebih ada lebihnya nih online nih. Jadi kayak misalnya menurut gue sendiri, kan jarang ketemu ya segala macam, jadi sekali ketemu tuh kayak quality time-nya lebih kena banget gitu loh. Jadi yang kalau online misalkan lagi kelas, pas kelas pas kelas tidur, pas makasih bangun. Nah, kan itu kan lucu banget tuh, berkesan lucu gitulah. Tapi jangan diikutin buat yang nonton. Jadi ya gitulah. Gitu sih kalau dari gua. Kalau nggak lupa mute ngajak ML nggak sih, Mil? Aduh. Lo bukannya kalian main Valorant ya? Kalau boleh tahu itu kenapa malam EP nggak jadi tuh? Oh, corona ya? Iya, kebetulan jadi waktu itu benar-benar sampai, kalau nggak salah malam EP angkatan gue tuh di bulan April. Iya Mik ya? Bulan April Mik ya? Iya, di bulan April. Jadi Kalau nggak salah ya. iya, nah waktu itu tuh benar-benar Hamin 2 minggu apa Hamin 3 minggu sebelum acara, keluarlah surat edaran dari rektor, seluruh kegiatan kemahasiswaan untuk yang tatap muka tidak diperbolehkan. Wah, langsung tersayat lah hati semua orang di sini gitu loh, langsung sedih banget. Jadi benar-benar aduh. Jadi tapi nggak boleh merasa sia-sia aja. Mungkin ini ya ambil hikmahnya aja lah ya, kalau kata Mama Dede ceramah mah gitu. Mungkin nanti kalau bentar lagi offline bisa dijadiin aja tuh malam EP-nya. Aduh gimana tuh? Udah tersusun kan, tinggal terlaksana. Gimana kahimnya? Kita pilih malam minggu aja lah. Iya, malam minggu aja lah jadinya. Aduh. Sayang kan, soalnya udah tersusun, tinggal pelaksanaan. Sayang banget, dibilang sayang banget pasti. Cuman yang namanya ngelepasin kan susah ya. Maksudnya Sayang sama siapa tuh? Aduh. Maksudnya yang namanya ngerelain gitu, malam EP nggak ada kan susah gitu waktu itu. Tapi sekarang pada akhirnya ikhlas gitu, nggak ada gitu. Terima. Tapi kalau malam EP tuh per angkatan gitu yang ngadain, itu tuh proyek angkatan. Bener. Oh, berarti udah nggak bisa ya, Bang? Udah nggak bisa. Iya, udah ada 2 angkatan. Oke, berarti ntar angkatan aku kali ya, Jo. Iya, bener. Oke, boleh. Sekarang ke Bijo nih, gimana, Jo? Oke, tadi momen yang berkesan lah ya, berarti kan yang memorable. Kalau misalnya di online, seperti yang kayak Bang Mika omongin sih, karena kita masih di online juga susah gitu nyari-nyari yang mana sih yang menurut aku memorable gitu. Tapi kalau misalnya kita berpikir misalnya ntar kita online, apa yang kita bakal kangenin di maksudnya pas kita nanti offline, apa yang bakal kita kangenin di online tuh pasti yang kayak ya tidur pas kelas tuh kayak sebebas mungkin, terus kayak apa ya, kelas di jalan itu sambil kayak dengerin dosen juga susah gitu, rapat di jalan, rapat sampai malam sambil tiduran gitu. Pokoknya kayaknya kalau di online ini apa ya, selama bisa off cam manner tuh nggak guna gitu kayaknya ya. Nah karena kayak ya udah kalau misalnya emang mau sebebas mungkin tinggal matiin aja kamera, alasan apa kayak gangguan sinyal itu kan paling klasik banget lah alasannya. Kalau nggak gangguan sinyal, kameranya rusak gitu, itu kan udah paling biasa banget kan. Paling itu sih yang bakal dikangenin menurut aku. Nah terus kayak yang tadi Bang William juga omongin, kalau di online itu bisa jarang ketemu, tapi sekalinya ketemu tuh kayak berasa obrolannya tuh intim banget lah gitu, kayak dapet banget, kayak jarang ketemu nih, jadi kayak banyak yang mau dibahas. Karena kalau misalnya lewat Zoom sama Google Meet itu nggak senyaman kalau misalnya ngobrol langsung gitu kan. Itu sih kalau dari aku. Iya, bener banget ya, Jo. Kayak kurang enak aja gitu ya, rapat kayak gini tuh di Zoom gitu. Terus kita mungkin apa ya, kita bakal ngerasain kagetnya juga sih, Jo, kalau nanti offline. Yang biasa kita lakuin bisa banyak alasan untuk off cam, untuk nyalain mikrofon, itu
kita udah nggak bisa lakuin lagi karena kita pasti bakal ditunjuk ya kalau offline. Jadi itu pasti yang bakal kita kangenin ya dari angkatan 20. Sekarang kita udah ada pertanyaan terakhir kebetulan. Boleh langsung ke Kak Kevin aja nih. Gimana nih Kak Kevin? Ini kita santai-santai aja ya, Bang. Jadi mau jawab terserah aja bebas. Oke, jadi pertanyaannya seperti ini. Punya nggak sih dari teman-teman semua hal apa yang paling nakal? Hal yang paling nakal yang pernah dilakukan ketika kuliah? Bebas itu apapun itu. Entah mungkin check-in nggak apa-apa, atau mungkin ya gitu nggak apa-apa. Kita pengen tahu nih, pernah nggak sih nih ketua angkatan nih dari 4 generasi melakukan sebuah kenakalan gitu? Mungkin dari siapa ya? Oh, William nih udah ketawa-ketawa deh. Coba kita, William punya nggak nih hal-hal? Nakal apa dulu nih, Ben? Gak apa-apa, nakalnya bebas. Mungkin Anda membawa sesuatu gitu, atau Anda naruh tas di di kelas, ternyata lupa ada botol kekereng-kereng gitu. Aduh, kayaknya udah tahu nih arahnya kemana nih. Aduh. Hal nakal sih sebenarnya banyak. Cuman maksudnya bukan banyak gue, banyak hal-hal nakal yang dilakuin bareng-bareng gitu loh. Jadi salah satunya sih mungkin ngerokok di student center ekonomi ya. Itu hal wajar bukan sih kalau di SC? Sama bukan dosa. banyak banget. Jadi teman-teman yang buat yang nonton nih, apalagi nanti ada masih maba yang nonton, jadi kita emang nggak boleh ngerokok di student center gitu, student center ekonomi ya. Jadi bukan di student center doang. Jadi waktu itu ya emang mungkin udah menjadi kebiasaan mungkin ya. Dan juga ada kode-kode Morse kalau ada satpam lewat. Aduh. Jadi ya kan ngerokok gitu ya di SC. Anda ya. Ngerokok di SC biasanya tuh dari anak yang di depan room teriak step ya. Aduh. Oke. Mungkin pas lagi kaget ada step nyucuknya bukan ke tanah, ke paha temen kali ya. Terus ngerokok itu sampai bikin bisa ketahuan satpam. Ya udah KTM-nya disita, ditahan gitu sama siapa sih? Lupa lagi, sama wakil dekan gitu ya. Ditahan. Nah, ngambilnya juga harus ada perjanjian gitu, pakai surat pernyataan gitu ya. Saya berjanji tidak akan merokok di student center bla dan kalau misalkan kedapatan KTM saya bakal ditahan selama-lamanya gitu. Jadi ya gitu ancamannya, emang nggak boleh ngerokok di SC ya teman-teman ya, jangan ditiru ya, gitu aja. Emang fungsinya KTM waktu offline itu apa ya? Kebetulan nih angkatan 2020 belum ada KTM. Buat UTS sama UAS. Kalau ujian tuh harus dibawa. Kalau ujian harus dibawa. Iya, kalau nggak bawa nggak bisa ujian atau ketinggalan tuh nggak ada alasan. Kalau kamu ke perpus juga tuh itu wajib bawa KTM tuh buat jaminan minjem buku. Nah, makanya jangan ngerokok ya. Kalau nggak ketahuan nggak apa-apa kan Bang? Kalau nggak ketahuan sih. Jam terbangnya diasah dulu ya. Jam terbangnya ditambah dulu ya. Kesulitan teman-teman ya berarti ya. Ngasih tahu ada satpam atau enggak ya. Harus dilihat dulu, matanya harus jeli nih. Gitu loh. Harus sigap banget kalau ada yang baju hitam lewat gitu. Langsung gitu. Oke deh. Boleh nih, siapa lagi nih yang mau cerita nih? Ini kayak Bang Wiloy lah, boleh nih. Boleh nih Bang. Nih, berpengalaman sekali nih. Dari Sabang sampai Merauke seperti. Kayaknya kalau saya tuh terlalu banyak ya. Mungkin salah satu saja boleh Bang, jangan semua. Boleh atau salah satu aja ya Bang, nggak boleh, jangan semuanya Bang. Iya, nanti bisa sampai besok kita Zoom ya. Pilih mau di mana. Oh banyak ya Bang. Mau di kelas ada. Iya. Aduh. Di SC kayaknya banyak juga sih. Kan tadi udah di SC nih Bang Will, mungkin di yang lain nih. Kosan mungkin ada Bang. Di kelas kali ya, kalau di kosan nanti nggak enak sama yang dengar. Oke, boleh Bang. Iya, kalau di kelas itu kalau ya
mungkin buat sebagian mahasiswa tipsen sih jadi hal nakal. Kayak kalau dulu kan buat tipsen tuh kayak apalagi buat dosen-dosen tertentu tuh kalau menurut sebagian teman gue tuh kayak anjing nggak bisa banget gitu. Cuma kalau buat gue tuh kayak itu jadi tantangan sendiri sih. Gue bisa tipsen gak nih kayak di bu jangan sebut nama deh, nanti gue di kayak apa aja. Kayak di sebagian dosen gitu kayak yang bener-bener gak bisa tipsen, terus kayak itu jadi tantangan gue sendiri aja sih dulu pas zaman-zamannya awal kayak gitu kan, kayak kayak gue bisa gitu, masa sih nggak bisa, kayak bisa nah, ya akhirnya kayak bisa aja gitu. Terus kayak kalau dulu tipsen tuh gue pasti cabutnya nggak jauh-jauh, kalau nggak ke SC ya ke warning, nggak jauh-jauh, entah makan, entah gue main game, entah ngobrol sama teman ya, modal cuma ninggalin tas, nanti 15 menit akhir biasanya masuk kelas lagi, udah gitu. Kalau di kelas sih kayak hal-halnya sih gitu ya. Kalau ngerjain dosen ya gue enggak lah, kasihin dosen kita udah tua-tua, nggak enak juga mau ngerjainnya. Gitu sih. Tapi kan nih, kalau Bijo kan offline ya, belum pernah ngerasain menjajah di SC. Online maksudnya, Bijo. Dari Bang Wiloy, William, sama Bang Mika, gimana nih? Adakah yang pernah ngutang sampai sekarang belum dibayar? Atau makan-makan bilangnya minumnya air putih, ternyata minumnya Josu. Waduh, ada nggak sih? Aduh. Gimana tuh? Ada nggak nih? Nggak, rame banget nih. Gimana, ada ceritanya nggak? Paling ngambil 5 bayar 1 sih ya. Pernah ya? Itu serius? Aduh. ngambil apa? Lupa gue makanan apa sih? Makanan ciki-ciki gitu bisa nggak bayar sih. Iya. Anjir. Aduh. Tapi itu aman sebenarnya, nggak dikejar gitu. Iya, enggak sih ya. Kejar malaikat sih, dicatat. Dari catatannya deh. Aduh. Kalau Bang Mika sendiri ada nih. Ini nih Bang. Aku sebelum mulai online, untungnya semua udah dilunasin ya. Jadi udah aman ya. Aman. Oke. Boleh mungkin dari Bang Mika, kan belum nih kenakalan dari Bang Mika. Iya, apa? kenakalan. Kenakalan. Yang enak-enak. Tahu, Mik, kasih boleh, tahu, Mik. Bang. Yang enak-enak dikit juga nggak apa-apa, Bang. Ini tadi bakal diceritain semuanya kan sama William atau Bang Wiloy gitu. Cuman ternyata sedikit-sedikit. Kalau aku sih sebenarnya ya rata-rata sama gitu ya, sama William gitu kan, pernah ke Gap gitu pas lagi kebetulan waktu itu lagi main MOBA gitu ya, lagi di SC lagi main MOBA, tapi memang kebetulan sambil ngerokok gitu. Mohon maaf ya, ini yang mendengar nggak boleh ditiru. Jadi rokoknya diselipin sini kan, main MOBA kan asik banget ya. Terus orang-orang udah ada yang ngomong kayak step gitu, cuman karena lagi asik MOBA jadi nggak denger lah gitu. Kita kan fokus kan kayak oh nih midet apa missing mid gitu kan, jadi kayak nggak fokus ke step. Terus akhirnya tahu stepnya udah di sini gitu. Terus akhirnya mana KTM gitu, oh iya Pak gitu. Pertama-tama ya udahlah nggak bisa ngelak kayak, akhirnya ke depan KTM diambil segala macam lah gitu. Terus ya itu sama gitu kayak William tadi gitu. Terus kalau di kelas ya adalah dikit-dikit gitu ya, tapi Bang Wiloy tadi udah mewakilkan gitu kan ceritanya tentang kalau tipsnya seperti apa segala macam gitu. Terus paling cerita tentang ini juga ya, anak EP tuh kan suka ini ya, suka ngumpul di halte gitu ya. Biasanya di halte tuh kita inilah gitu ya, apa namanya tadi ada gitaran sambil nyantai gitu kan. Biasanya apa namanya ya, jadi lebih terbuka lah biasanya kalau ngumpul di halte gitu kan, jadi lebih enjoy gitu kan, lebih intim. Terus biasanya ini juga gitu, ngumpul-ngumpul di situ tuh halte Jumat Kliwon ya kalau nggak salah namanya. Ais gitu kan. Biasanya dulu kan Jumat Keramat gitu kan. Bener-bener ini banget dah gitu kan, respect banget. Nah, di situ kita ngumpul-ngumpul biasanya, terus biasanya kita ngumpul di situ bisa sampai pagi gitu ya, sampai matahari terbit gitu kan. Dan ini sih apa ya, momen berkesannya tuh waktu itu pernah memang
kita habis proker kalau nggak salah itu ya, habis proker gitu, terus emang rame gitu ya, prokernya yang datang tuh ada angkatan dari 14 dan segala macam gitu, terus kepanitiaan dari abang-abang 17, dari angkatan 18 juga ada gitu ya. Terus setelah proker itu kita ngumpul di halte gitu ya, sampai malam ngobrol-ngobrol semuanya gitu kan, terus sampai pagi juga. Nah cuman kebetulan aku tuh hari Sabtu ya tuh ada kelas pagi jam 7 gitu. Cuman kondisinya ini gitu ya, kondisinya udah terlalu ngantuk mungkin ya, jadi jam 5 gitu kan, akhirnya aku diangkut ke kosan, naik motor gitu sama abang-abang 17 gitu, terus kayak, "Mi gimana ada kelas pagi?" gitu, "Wah nggak bisa nih bang, nggak bisa," gitu, nggak kuat. Akhirnya skip gitu, cuman terus pas disadarin ternyata itu udah jatah terakhir gitu. Terus akhirnya aku pulang ke BSD, terus berobat aku ke dokter ceritanya gitu, biar dapet surat dokter. Dan memang saat itu kondisinya memang gak enak badan gitu ya. Jadi karena habis begadang itu kan santai banget, jadi udah gak kuat lah pagi-paginya mau kelas. Terus akhirnya karena skip, terus baru sadar itu udah habis skipnya gitu, jadi akhirnya pergi ke dokter di Tangerang, terus ambil surat dokter, terus surat dokternya dikasih deh ke dosen matkulnya, terus akhirnya nggak dianggap skip dan nggak jadi cekal gitu. Banget lah pokoknya, enjoy banget. Aduh, itu yang tadi diangkut itu ketiduran atau apa ya? Kondisinya nggak ketiduran, cuman nggak kuat lah ya. Oh, terlalu santai ya Udah kayaknya. nggak bisa bangun ya. Agak Udah kimbab enjoy. lah ya Bang ya. Kimbab lah ya. Aduh. Udah enjoy lah. Seru-seru nih ya, nih yang offline seru-seru. Gimana nih, mungkin ada hal paling yang nakal yang dilakuin oleh anak 20 nih, Bijo, online mungkin ada nakal. Siapa tahu nge-kick dosen dari Jimit kan. Iya kan, nggak ada yang tahu kan. Boleh nih, Bijo. Enggak pakai virtual background muka sendiri ternyata. Iya. Oh iya, boleh. Kayak gitu ada pernah. Kalau aku sendiri sih kayak gitu nggak pernah ya virtual background, apalagi nge-kick dosen dari Jimit kan nggak bisa karena dia hostnya gitu. Mungkin belum pernah nyoba juga sih. Ntar mungkin ada waktunya gitu ya. Siapa tahu ada yang mau coba gitu kan. Kalau misalnya 20 sendiri pasti cuman ya kelas matiin kamera terus main game. Nah kan cuman gitu-gitu doang, bolos kelas padahal absen. Itu kan paling gampang ya kalau misalnya buat kelihatan online sekarang kan. Tinggal pencet doang tuh absen. Nggak perlu ada yang ngawasin kan. Apalagi dosen-dosen sekarang juga kayaknya absensi kayak gitu ya mereka bisa kurang ngerti lah, bisa emang nggak dicek sama merekanya gitu. Jadi di kelas juga banyak dosen yang nggak nunjuk kan, makanya nggak manggil-manggil gitu satu persatu. Nah itu yang paling sering sih dilakuin gitu. Dan bolos tutor sih itu mengasihkan. Terus bilangnya sholat Jumat padahal nonis gitu. Dia bilangnya sholat Jumat buat bolos tutor. Kayak gitu doang sih kalau misalnya dari yang 2020. Ya, mungkin tadi yang Biju bilang sebenarnya sekarang dosen tuh semakin canggih, ada yang canggih. Jadi mereka pun ada yang suka nge-track di kita. Jadi ketahuan nih kalau kita keluar masuk, terus beberapa kali misalnya bilangnya nggak ada sinyal, padahal sinyal kita tuh sebenarnya bagus, tapi kitanya keluar Zoom. Itu sekarang ada beberapa dosen yang mata kuliah yang aku ambil kayak gitu rata-rata. Jadi mereka udah tahu ngetrack, jadi udah cara-cara nggak ada sinyal atau misalnya nggak bisa on itu udah nggak bisa dikasih alasan kayak gitu lagi sih. Jadi mereka udah semakin canggih karena semakin lama online mungkin mereka sudah mencari tahu gimana caranya anak-anaknya nggak banyak bohong kayaknya gitu. Kadang dosen pakai 2 device loh, hati-hati. Iya. Serem ya ternyata. Yang satu ngejelasin, yang satu matanya ngeliatin kita. Iya. Kita kan, iya betul. Kita kan kayaknya dia kalau share screen kan nggak kelihatan muka kita ya. Ternyata mereka tuh mantau juga kayak gitu. Awal-awal online ini ya nggak ada yang kayak kita nganggapnya dosennya gaptek ya, lama-lama makin canggih kan. Makanya kan dosen tuh kayak nganggapnya ini nggak bisa, apalagi kan ada tutornya kan, dibantu tutor. Ternyata ya ada beberapa dosen mungkin yang mengulik gimana caranya anak-anak ini nggak banyak bohong kayak gitu. Sekian dari podcast episode kedua kami. Terima kasih untuk para Sobat Epet Talks yang telah mendengarkan sampai akhir. See you!